Smart listeners, Simon Sinek dalam bukunya Leaders It Last mengungkapkan bahwa seorang pemimpin yang hebat adalah yang berperilaku seperti orang tua yang baik. Seperti orang tua kepada anaknya, pemimpin ingin memberikan kesempatan kepada tim mereka untuk membangun kepercayaan diri, mengambil peluang, dan mengalami kegagalan agar mereka bisa meraih banyak pencapaian di masa depan. Nah, bagaimana memimpin sebuah perusahaan atau organisasi layaknya mengasuh seorang anak? Mari kita simak di topik malam hari ini, Leadership Like Parenting, dalam Smart Motivation bersama dengan Bapak Arianto MM CTM. Beliau ini merupakan Marketing Division Head of Finance Company, juga seorang Certified Theocentric Motivator dan Sales Warrior Trainer. Dan tentunya saya ditemani oleh partner siaran saya di program malam hari ini ya, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Trainer, Training Trainer, NLP License Practitioner, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Semangat pagi dan selamat malam Pak Eloy dan juga Pak Arianto. Ya, pagi, pagi, pagi. Semangat bisnis. Ah, Yes. Apa kabar Pak Eloy dan juga Pak Arianto, sehat? sehat, Tentu sehat. sehat luar biasa. Mhm. Pak Eloy sendiri kegiatan seminggu ini sudah apa aja nih kesibukan-kesibukannya? Ya, jadi seperti biasa training ya. Hmm? Hari Sabtu kemarin saya ada training bersama dengan Haldin ya, salah satu klien kita berbicara mengenai leading with impact Hmm? dan tentu saja sedang menanti dan menunggu kelahiran buku berikutnya LHC Leadership Habits and Culture Transformation yang menurut rencana akan hadir tanggal 24 bulan Juli ini. Demikian. Oh, nggak sabar menanti bukunya Pak Elo ya. Oke, kalau Pak Arianto sendiri, selain sebagai Marketing Division Head, kesibukannya apa saja nih? Ya, kesibukan kita untuk ke kantor tetap ya, ini udah menjelang pertengahan bulan, evaluasi semester pertama. Di luar itu juga kita terus belajar untuk mengembangkan diri bersama leadershipnya kita, bersama dengan teocentric-nya kita. Hmm, oke, baik. Saya akan memulai dari Pak Eloy dulu nih, Pak Eloy. Kepemimpinan dan parenting. Apa kesamaannya sih sehingga Pak Eloy mengangkat topik malam hari ini, Leadership is like Parenting? Silakan. Thank you Mbak Maria. Betul yang dikatakan Mbak Maria tadi, Simon Sinek pernah membahas mengenai topik ini, tetapi saya juga pernah mendengar Pak Arianto menyampaikan topik ini di seminar online internal kami ya para CTMers, dan Hmm, ketika saya mendengarkan Pak Arianto menyampaikannya, saya kira ini pembelajaran yang harus diviralkan. hmm, Semua orang harus mendengarkannya. hmm, Dan nanti kita akan belajar lebih banyak ya kepada Pak Arianto Wen. Tetapi singkat dari saya, leadership is about people. hmm, Kepemimpinan itu kan mengenai manusia, bukan mengenai benda, mengenai mesin-mesin, bukan. Dan karena itu sangat membutuhkan yang namanya caring, membutuhkan juga namanya empathy. Dan itulah yang seharusnya menjadi modal kita dalam melakukan kepemimpinan, hmm, termasuk di tempat kerja. Tetapi tentu saja itu mudah bicaranya. Ngomongnya gampang, melakukannya itu butuh kesiapan hati, dan disitulah sebenarnya teosentrik itu menjadi penting, hmm, karena teosentrik itu bicara mengenai hati, hati yang mau peduli kepada orang lain, dan hati yang seperti itu nggak bisa diciptakan oleh manusia sendiri, bukan. Itu hmm, datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang merupakan sumber dari cinta tak bersyarat. Baru bisa muncul yang namanya leadership like parenting. Kepemimpinan itu seperti mengasuh anak-anak, dan itu membutuhkan kesabaran juga, membutuhkan kepedulian, cinta kasih, dan terus seterusnya. Tetapi lebih dari itu, justru malam ini kita mau belajar banyak dari sahabat saya, Pak Arianto Wen. Demikian, Mbak ya. Maria. Oke, silahkan. Kalau versi dari Pak Arianto sendiri seperti apa ini? Nih, sebenarnya
kita muncul sebuah ilustrasi ini berawal dari saya sebagai praktisi di lapangan melihat terutama di level staff yang punya turnover yang cukup besar, bagaimana seorang pemimpin, para supervisor ataupun manajer memanage tim-tim di bawahnya. Dari sana saya membuat sebuah analisa sebagaimana kita membimbing tim kita itu sebagai kita raya orang tua. Nah, Hmm. di sana banyak hal ternyata yang punya persamaan. Dan di dalam teosentrik juga kita mengenal bahwa banyak kita melakukan mengembangkan anak-anak kita itu secara tulus, cinta kasih. Nah, di lapangan itu di praktisi ternyata itu juga sangat dibutuhkan sekali. Nah, itulah akhirnya kita gambaran latar belakang bahwa ide ini muncul dan kita coba membagikan kepada teman-teman yang semuanya smart listener. Demikian, Mbak Maria. Oke, menarik sekali ya dari pengalamannya Pak Rianto sendiri dan juga dari sudut pandangnya Pak Elai. Nah, kalau kita melihat dari TML sendiri, Pak Rianto, mungkin pandangannya seperti apa nih, Pak? Pak Arianto kan sudah bergabung bersama dengan timnya Pak Elai sebagai seorang CTM juga nih. Kalau dari sudut Oke. pandang TML, Theocentric Motivation and Leadership, ini seperti apa? Leadership is like parenting. Ya, kalau kita bicara leadership as like a parenting, kita ada dua hal kita bahas. Pertama, leadership. Leadership kalau menurut Maxwell itu adalah influence people, gitu ya. Nah, kalau theocentric, kita menganggap leadership itu adalah kepemimpinan terhadap panggilan Tuhan untuk memberikan pengaruh positif dan menjadi agen perubahan, mulai dari mengembangkan potensi terbaik dari orang-orang yang ada di dalam lingkup pengaruh kita, sehingga mereka berhasil meraih visi yang telah kita yakinin bersama. Hal Hmm. ini dilakukan dengan terencana, dibalut oleh teladan karakter, rendah hati, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian. Dua hal ini di leadership-nya kita gabung dengan parenting. Kira-kira parenting itu apa? Parenting itu kalau Inggrisnya itu the art of parent to care a child gitu ya. Hmm. Seni keterampilan orang tua dalam membina anak-anaknya. Nah, kita gabung keduanya dalam teori theocentric, kira-kira seperti ini, Mbak Maria. Leadership is like a parenting adalah respon terhadap panggilan Tuhan untuk memberikan pengaruh positif dan mengembangkan potensi terbaik orang-orang dalam lingkup pengaruh kita, sebagaimana dia adalah anggota keluarga kita sendiri. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas di malam ini, Pak Maria. Oke, kalau dari Pak Elai sendiri ada tambahan? Masih di mute Pak Elai? Ya, ya, ini sih keren banget ya. Bagaimana Pak Arianto itu berhasil ya menjahit um, konsep TML Hmm. dengan kepemimpinan dari pengalaman praktisi beliau di lapangan Hmm. gitu. Jadi yes itu bicara mengenai pengaruh, leadership is influence, pengaruh positif, pengaruh positif, pengaruh positif. Dan yang tadi bicara mengenai parenting itu bagaimana kita mengajak ya anggota tim kita untuk melakukan apa yang kita harapkan mereka lakukan, tetapi bukan karena terpaksa, melainkan karena memang mereka mau melakukannya. So they do what we want them to do, not because they have to, but because they want to. Nah Hmm. itu pola asuh. Itu butuh care, butuh uh, kasih sayang bahkan, dan Hmm. itu yang menjadi tantangannya kan, sehingga malam ini kita juga ingin tahu sebetulnya bagaimana supaya ini nanti tidak menjadi sekedar nice to hear, enak didengar, Hmm. ideal banget, tapi ternyata nggak bisa dikerjakan tuh dalam Hmm. realitanya kan Ya, gitu. betul, betul. Hmm. Pasti, pasti kita akan berbicara ke sana karena ujungnya kan kita harus praktek ya. Kepemimpinan itu harus dipraktekin. Demikian, Mbak Maria. Ya, nanti juga mungkin kita akan meminta contoh konkretnya mungkin dari Pak Arianto yang ada di lapangan ya, karena kan eh, seperti tadi dikatakan bahwa memimpin seorang tim kita adalah seperti mengasuh anak. Padahal
karakter anak ini kan juga pasti berbeda-beda. Apa yang diinginkan oleh para Betul. tim ini berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan itu agar visi misi dari sebuah perusahaan itu bisa terlaksana dengan baik? Kita akan sambung di sesi berikutnya, Smart Listeners. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy dan juga Pak Arianto. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Di topik kita malam hari ini, Leadership Like Parenting, seperti yang tadi dijelaskan di sesi pertama oleh Pak Eloy dan juga Pak Arianto, adalah bahwa leadership ini merupakan panggilan Tuhan. Bagaimana kita juga bisa memimpin para tim kita dengan kasih sayang, care, seperti pada halnya kita mengasuh anak-anak kita di rumah. Nah, kalau kita ngomong ini, kelihatannya teorinya mudah banget ya Pak Eloy dan juga Pak Arianto. Nah, tapi kalau di lapangan, keadaan lapangannya ini sebenarnya seperti apa sih? Mungkin Pak Arianto bisa menjelaskan sedikit pengalaman-pengalamannya. Kalau di lapangan nih faktanya seperti apa sih? Ya, gini, kita keluarga besar kita itu luas sekali kan ya. Jadi ada orang tua kita sebagai orang tua juga ada orang tua, ada paman, ada om, kemudian ada tante, ada sepupu, dan lain-lain. Nah, kita coba menganalogikan itu ke dalam struktur perusahaan. A big family is a big organization. Jadi family tree itu adalah struktur organisasi. Kita coba ambil hari ini kalau bicara struktur organisasi itu sangat luas. Bagaimana kita terhadap atasan kita, itu juga kan bagaimana kita terhadap orang tua kita. Nah, itu sangat luas. Jadi kita hari ini kita persempit sedikit bagaimana saya sebagai suami istri, sebagai orang tua terhadap anak-anak kita aja di timnya kita. Jadi ini akan lebih terencana dan lebih struktur nantinya. Gitu kira-kira Mbak yang kan kita arahkan. Oke, silahkan. Pak Eloy mungkin ada yang ditambahkan dulu. Masih di mute, Pak Eloy? Ini materinya Pak Arianto ini panjang banget. Jadi saya langsung ya Pak Arianto, silakan diteruskan Pak Arianto. Oke, baik. Nah, ketika kita udah mencakup skup lebih kecil, karena kalau panjangin kan kita nggak selesai dalam 1 jam ini ya. Jadi kita mulai skup kecil adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk memimpin timnya kita di dalam perusahaan. Sebagaimana kata Sun Tzu dikenal bahwa kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Artinya, kita mulai mengenal keluarga diri kita sendiri, kemudian timnya kita, kemudian kita akan mengenal di mana kita akan berhadapan, timnya kita berhadapan dengan siapa, dengan siapa dan bagaimana.
Nah, bagaimana caranya kita mengenal 3 who? Who itu apa aja? Who am I? Siapa saya sebenarnya? Who are you? Siapa sebenarnya tim kita atau anggota keluarga kita? Satu persatu. Karena masing-masing punya karakter yang berbeda. Dan who are we? Walaupun kita berbeda-beda, anggota keluarga kita berbeda, punya 2 anak, istri yang berbeda karakternya, tapi tentu kita harus punya satu visi yang sama. Nah, setelah kita mengenal who ini, baru kita akan melanjutkan bagaimana kita mengenal satu persatu dari timnya kita, gitu. Oke, baik. Kemudian, iya. Nah, kita sebagai pemimpin keluarga, ada sebuah pepatah lagi dari Sun Tzu yang saya ambil, Hmm? bunyinya kira-kira begini. Di bawah pemimpin yang baik, anak buah yang bodoh pun ada gunanya. Tapi di bawah pemimpin yang bodoh, pasukan terbaik pun kocar-kacir. Nah, di dalam keluarga, kita sebagai pemimpin keluarga, tentu kita punya gambaran anak kita potensinya apa, ini yang kita kembangkan. Anak kita yang B, potensinya apa, kekurangan di mana, apa yang harus perbaiki. Nah, kira-kira seperti itulah yang akan kita ngomongin malam ini, Mbak Maria. Oke, oke, oke. Sebelum kita membahas itu lebih lanjut, Pak Eloy ada yang mau ditambahkan? Saya sih yes, saya yes. Karena saya penasaran, ingin mendengar lebih jauh ya dari Pak Arianto, khususnya tadi itu. Saya punya anak 2 ya. Anak pertama itu art banget dah, pokoknya Hmm. gayanya tuh nyeni. Hmm. Tapi anak yang kedua itu berbeda lagi, sukanya pelajaran matematika gitu kan ya. Di dalam tim kerja kita kan juga pasti demikian adanya. Nah, di dalam kita memimpin anggota tim dengan gaya yang berbeda-beda ini dan menggunakan analogi parenting itu sih keren banget. Dan saya sudah pernah mendengar Pak Arianto menyampaikannya. Hmm. Dan jangankan yang baru mendengar, saya yang sudah pernah mendengar saja ingin dengar lagi. Yes, kalau gitu, yes. Kalau begitu silahkan dilanjutkan Pak Rianto. Bagaimana kemudian kita harus memimpin tadi bahwa tim kita, bahwa tadi Pak Arianto sempat mengutip ya bahwa pimpinan yang baik bisa memimpin tim yang bodoh, sedangkan pimpinan yang bodoh mau sebaik apapun timnya akan kocar-kacir seperti itu. Lalu seperti apa nih Pak Arianto? Ya, 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 Mbak Maria. Jadi sebuah analogi yang sebenarnya sering terjadi dan sering kita dilihat di lapangan ya. Nah, kita memulainya bahwa di siapa diri kita. Setelah kita mengenal diri kita, caranya apa? Kita ini karakternya apa sih sebenarnya? Hmm. Apakah kita bisa banyak teori yang kita bisa pakai, misalnya di ISC. Kita apa? Kita orangnya dominan atau interest atau steadiness atau compliance. Nah, ketika kita mengenal diri kita, kita mulai mengenal timnya kita satu Hmm. persatu ya. Jadi makanya saya sebutnya ini kita lebih tepatnya ini lebih kena kalau teori ini dipakai untuk kepada tim staff level staff karena di sanalah turnover dan di sanalah saya yakin semua perusahaan baik dari skala besar bahkan sampai UMKM yang kecil pun selalu ngomongin yang cari kerja banyak, tapi yang sesuai tidak banyak ya. Turnover-nya tinggi sekali. Nah, ketika kita udah mulai mengenal diri kita, kita mulai mengenal satu persatu. Tim kita ini orangnya apa ya? Extrovert atau introvert? Kemudian dia itu karakternya apa? Dia itu tim baru atau tim baru yang belum produktif atau tim baru sudah produktif? Hmm. Dia ini tim senior yang sudah produktif atau belum produktif? Anak kita umur yang cuman misalnya 5 tahun, tentu pendekatan kita berbeda dengan umur yang sudah mulai 15 tahun, 18 tahun. Karena anak kita ketika udah umur 18 tahun, artinya dia udah mulai senior, tentu pembelajaran yang kita kasih itu lebih berbeda dengan anak yang misalnya baru umur 10 tahun, masih kita pengenalan, masih kita ajarin. Apalagi tim baru yang baru join 2-3 bulan. Wah, kalau di divisi sales, biasanya banyak banget tuh. Join 1 bulan, pimpinan sudah berharap bahwa dia bisa produktif dan
dia akan memberikan dampak yang sangat luar biasa yang secepat mungkin. Padahal dia masih, kalau ibarat di keluarga, masih baru gitu. Nah, mengenal satu persatu inilah yang sangat dibutuhkan sekali. Contohnya, ekstrovert, tim baru, dia di marketing. Nah, tepatnya nanti lapangan itu kemana? Kemudian, apakah orang introvert sulit di marketing? Mungkin sebagian besar katanya sebenarnya enggak kok. Introvert, orang-orang introvert sebenarnya masih ada market yang memang dibutuhkan orang-orang yang gigih. Di marketing itu butuh orang-orang yang gigih, dia jalanin aja, dia gigih aja masih tetap ada marketnya. Nah, kira-kira itu cara untuk kita mengenalnya satu persatu. Ya. Kemudian ada juga saya mengutip Menteri Pendidikan pertamanya kita, Pak Ki Hajar Dewantara, yang bunyinya gini, Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangukarso, Tut Wuri Handayani. Nah, seorang pemimpin dia harus mampu melihat kondisi dan kapan dia harus berbuat. Ketika kita ada di memimpin tim yang baru, tentu kita harus berhadapan di depan. Kita sebagai orang tua, ketika anak kita masih kecil, kita harus gendong anak kita untuk ngajak dia bermain. Kan gitu ya, Mbak Maria ya? Jadi kita akan bareng sama dia menunjukkan kalau enggak, anak kecil kita disuruh langsung main terjun payung atau apa, pasti ketakutan. Tapi kalau kita bareng sama dia, peluk dia di depan, main terjun payung pun mungkin dia akan merasa aman, nyaman, dan tenang gitu loh. Nah, kemudian Ingarso Mangukarso itu pemimpin kadang harus berada di tengah untuk mengayomi. Ketika tim kita sudah mulai tahu visinya kita, udah mulai satu jajaran, visi yang sama, udah mulai mengerti produk program, kita di tengah untuk mensupport dia. Ayo, kamu udah bisa ke depan, ada kendala, telepon saya siap setiap 24 jam untuk bantuin kamu ketika ada kendala. Nah, itu kita ada di tengah. Kemudian, tim yang sudah memang produktif, sudah senior, kita nggak boleh lagi di depan bantu mereka. Mereka nggak bisa berkembang. Tim kita juga nggak bisa berkembang. Tim yang sudah produktif, kita wajarnya ada di belakang. Tut Wuri Handayani, kita di belakang mensupport mereka. Lu hajar aja bro, marketnya pokoknya operasional nanti gue bantuin deh. Lu jualan, kita backup dari belakang. Nah, otomatis timnya kita bisa berkembang lebih luas dan lebih luas tentu. Di rumah tangga kita, anak kita yang udah besar pun udah lebih mandiri. Yang menengah pun kita udah mulai kasih bimbingan, yang kecil pun kita masih mengayomi. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak Maria. Yes, baik. Kita akan sambung lagi di sesi berikutnya ya, Pak Arianto dan juga Pak Eloy. Kita jeda break dulu. Dan bagi Anda semua listeners yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung di 0812 11 12 959. Smart Motivation segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.
Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi ketiga dalam topik malam hari ini, Leadership Like Parenting di Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga Pak Arianto. Dan kita sambung lagi Pak Arianto, diskusi kita di malam hari ini. Kalau sebuah tim kita ibaratkan sebagai seorang anak ya, pastikan ada masa tahap pertumbuhannya dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, kalau kita ibaratkan dalam sebuah perusahaan bagi seorang leader, itu bagaimana sih kita nge-treat-nya Pak Arianto? Silahkan. Iya, betul Mbak Maria. Jadi gini teman-teman semuanya, Smart Listener, kita melihat seringnya turnover itu adalah di level staff dan banyak sekali gambaran bahwa kesulitan untuk memanage, padahal belum tentu terkadang kita salah sebagai leader itu salah memposisikan diri kita. Nah, tim kita yang tadi saya sebutin ada tim baru. Tim baru itu ibaratnya itu adalah masih anak-anak gitu ya. Bisa jadi mereka masih fresh graduate, nggak ngerti bisnisnya kita. Kita itu sebagai kalau kita di keluarga, contohnya tim kita yang baru itu masih anak kecilnya kita. Baru lahir, kemudian kita harus bisa kasih dia susu, ganti popok dia, ya. Kemudian yang kita ajarin pelan-pelan, belajar ngomong satu-satu kata, belajar ajarin dia dengan sabar itu untuk merangkak, berjalan. Nah, tim baru kita demikian juga halnya sama. Tim baru kita baru masuk, mana mungkin dia bisa langsung lari gitu ya. Jadi pelan-pelan kita ajarin caranya, mengenalkan produknya, kemudian cara dia berbicara. Dia tidak akan bisa langsung berhadapan dengan publik ataupun dengan market. Kecuali memang dia udah pengalaman, tapi itu pun tim baru kita masih butuh product knowledge. Itu yang harus kita ajarin dulu. Ya, ketika dia udah mulai mengerti, baru kita ajak dia. Nah, kita ajak dia ini masih kita di depan. Jadi kalau masih kecil kita gendong, tapi dia udah mulai merangkak sedikit besar, ya umur mungkin sekitar 10 tahun, kita udah mulai bisa ajak main nih. Udah bisa ajak main, kita udah mulai ajak dia ke lapangan. Tim baru kita, kalau ketika sudah menguasai produknya, kita mulai ajak dia di lapangan. Kita tunjukin dia. Cara jualannya, saya jualan dulu loh. Nih, kamu lihat ya, saya jualan ya caranya ya. Kamu copy paste aja gak apa-apa. Sampai kamu nanti ada ketemu cara yang lebih bagus dari saya. Itu yang kita harapin. Anak kita pun melihat kita. Makanya ada yang ngomong biasanya anak cowok itu cenderung mirip papanya. Anak cewek kadang, apalagi cewek ya, suka bahkan dandannya mirip mamanya dari sisi rambutnya, dari sisi ngomongnya, bahkan suka dibikin bajunya bikin mirip atau sama gitu ya, ketika dia masih umur-umur masih lucu-lucunya lah. Nah, ini menandakan bahwa anak tim kita yang mulai udah bisa menguasai produk, kita ajak dia, contohkan ke dia, biarkan dia menjadikan kita sebagai contoh, ya, tunjukin jalan, ikutin dia jualan, lihatin kita jualannya atau kita melakukan pekerjaannya, dia melihat, kemudian dia meniru. Nah, tahap ketiga, ketika dia sudah mulai bisa meniru, kita sudah mulai minta dia belajar. Orang tua, kita sangat senang kalau anak kita tuh lebih baik dari kita. Betul nggak Mbak Maria? Betul. Nah, inilah dimulai di tahap ketiga. Tahap ketiga itu, anak ini kita mulai, ayo, kamu kan udah mulai kuliah nih, Papa juga udah bingung nih, sekarang kuliah kamu itu udah gak ngerti lah. Papa ini udah gak ngerti yang kamu kuliah ini jurusannya elektrokimia ya, waduh. Nah, di sana dia udah mulai ke lapangan, kita backup. Oh, walaupun dia elektrokimia, walaupun dia mungkin digital marketing yang kita mungkin nggak ngerti sebagai orang tua bisnis sekarang, tapi tentu kita bisa support mereka di tengah.
Di Hmm. tengah itu seperti apa? Ya, anak kita yang kendala apa? Oh, kendalanya dia jurusan ini nggak ngerti, satu bidang kuliah ini kita bisa bantu dia untuk cari kursus misalnya. Nah, kursus apa yang yang bahan-bahan yang memang dia perlukan. Kita anulir ke tim kita. Tim kita ketika di lapangan, dia kesulitannya di mana, itu kita bantu. Hmm. Kita, oh ya, dia kendalanya ketika memang membuat laporan. Oke, kita bantuin dia membuat laporan. Kita siapkan. Ya, ini ketiga. Yang tahap keempat, ya, pemimpin itu harus bersedia di belakang. Di Hmm. belakang itu apa? Anak kita ketika sudah gede, dia sudah bisa mandiri, kita orang tua juga tentunya udah di belakang karena sudah lebih senior kita sebutinnya ya. Hmm. Ini juga dilakukan oleh orang tua saya. Wah, dia udah nggak ngerti. Anak saya udah gede, dia udah bisa mandiri. Saatnya saya mensupport dia dari belakang adalah gini contohnya. Papa saya, mama saya udah ngomong, oh ini groundingnya bisnis ini kalau kamu jalanin, contohnya adalah ini loh. Kamu mau usaha ini akan jadi begini. Gambaran umumnya seperti ini. Nah, ketika tim kita yang sudah senior, kemudian jualannya sudah bagus, kita bukan coaching dia udah ngerti produknya semua. Hmm. Terkadang kita butuh dia mentoring ke dia. Ini di tim sini, daerah sini, ini masih prospek banget loh. Kita belum nyentuh nih. Ayo kita hajar sama-sama. Karena kalau dia di depan, dia gak lihat di secara umum. Tim ini kan tentu kita sebagai atasan, kita butuh helikopter view yang lebih luas. Bro, ada market baru, kita punya potensi besar, hajar. Kita ke sana, kita semuanya kita hajar. Nah, tim-tim yang udah senior, yang udah ngerti, kita bisa bawa ke sana. Jadi ada pembeda-pembeda yang kita ngerti posisi kita, dan kita ngerti tim kita satu persatu itu ada di posisi yang mana. Nah, Hmm. inilah inti dari parenting tadi terhadap tim kitanya. Jadi kita bangun tim kita bukan bahwa dia seolah-olah anak kecil langsung disuruh cari market untuk kita. Anak kecil langsung suruh biayain hidup orang tuanya. Itu gak mungkin. Hmm. Pasti fail. Pasti sebagian besar itu fail. Bertahap. Hmm. Pasti harus bertahap. Iya. Gitu kira-kira Mbak Maria. Betul sekali. Tapi kayaknya untuk mendapatkan seorang leader yang seperti itu, sosok leader yang seperti itu kayak mencari jarum di tumpukan jerami ya Pak Rianto ya dan juga Pak Eloy. Apalagi di era Nah, yang zaman seperti ini tuh banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan tuh pengennya dapat calon karyawan yang memang sudah bisa multi talent gitu ya, nggak mau pengen ngajarin dari awal lagi seperti itu. Kalau di lapangan seperti itu kayaknya ya Pak Eloy dan juga Pak Rianto. Bagaimana tanggapannya Pak Eloy? Silakan Pak Arianto dulu, sepertinya menyampaikan sesuatu. Silakan. Oke. iya, betul. Banyak sekali kita di lapangan dan harapan perusahaan bisa mendapatkan langsung tim yang seperti itu. Hmm. Ya, tapi kenyataannya Hmm. berapa banyak atau hanya berapa persen yang memang dapat yang organisasi yang kuat Hmm. mendapatkan itu sangat kecil sekali. Beruntunglah. Hmm. Tapi kalau memang culture dari perusahaan itu kuat, orang bagus itu diciptakan, bukan ditemukan. Kalau kita menemukannya, puji Tuhanlah kita beruntung. Tapi percayalah, organisasi besar pasti culture-nya adalah menciptakan orang menjadi lebih baik. Ini Hmm. juga salah satu teosentriknya kita. Oke. Quote, quote of the day, kutipan malam ini. Jadi orang hebat itu dibentuk, bukan ditemukan. Saya setuju sekali, smart listeners dan sahabat TML. Dari pemahaman ya, yang disampaikan Pak Arianto, saya mengingat satu kalimat bahwa kepemimpinan itu adalah seni. Hmm. Kenapa? Karena tadi Pak Arianto membantu kita untuk memperlakukan ya anggota tim kita itu sesuai dengan kondisi mereka. Dan ini sebetulnya hampir sama ya dengan konsep situational leadership. Hmm. Ya, diperkenalkan
diperkenalkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Kan di situ mereka berbicara mengenai empat tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah mengarahkan, directing, ya toh. Lalu yang kedua ada membina, lakukan coaching. Yang ketiga supportive atau supporting, dan yang keempat mendelegasikan, delegate. Ya, kalau kita mendelegasikan sesuatu kepada anggota tim yang baru bergabung 2 bulan, ya itu tadi yang Pak Arianto sampaikan pasti fail. Oh, dia nggak ngerti apa-apa kok didelegasikan. Hmm. Kan? Hmm. Tetapi tadi disampaikan mesti diberikan dulu arahan-arahan. Kita kalau di dalam buku yang akan terbit nanti bulan bulan Juli ini ada satu bab khusus mengenai pembahasan ini ya, situational leadership. Saya mengatakan bayangkan Bayu uh, baru 2 minggu bergabung dengan tim Anda. Ia belum tahu apa yang harus dikerjakan, namun ia rajin dan ingin belajar meningkatkan keterampilannya sebagai manajer, sebagai pemimpin. Tipe kepemimpinan apa? Seperti apa yang akan Anda lakukan bagi Bayu? Nah, itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto, ini newcomers, masih baby, maka kita directing, kita berikan arahan-arahan dulu dan kepedulian tingkat tinggi. Jadi very good, kita nanti tentu akan lanjutkan lebih mendalam di segmen berikutnya. Silakan, Mbak Maria. Kita akan lebih lanjut di sesi terakhir. Smart Listener, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp Smart FM, dan Smart Motivation akan segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami di sesi terakhir topik kita malam hari ini, Leadership Like Parenting di Smart Motivation. Dan seperti kutipan quote of the day-nya Pak Arianto malam hari ini, orang hebat itu dibentuk bukan ditemukan. Nah, ditemukannya ini tuh kayaknya menemukannya di seperti jarum ditemukan jerami ya Pak Arianto ya. Lalu bagaimana kita bisa memiliki mindset orang tua yang benar untuk sebuah perusahaan atau organisasi ini, Pak Arianto, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Maria. Para smart listener, gini, tadi kita mengatakan bahwa tim kita yang sukses itu hasil dari bentuk, bukan ditemukan. Kalau kita temukan, kita beruntung sekali. Ya. Nah, dibentuk itu tentu sebagai orang tua atau sebagai leader, kita punya konsep. Nah, konsep ini sering saya temukan salah atau terbalik. Di sini
saya melihat, ayo coba dengarkan gini. Pemimpin terbaik adalah orang yang bersedia kerja paling keras. Hmm. Orang yang bersedia kerja paling keras, pertama. Orang yang bersedia berpikir paling banyak. Yang ketiga nih, yang ketiga. Orang yang bersedia mengambil bagiannya paling akhir. Ini sebuah konsep kepemimpinan yang saat ini banyak terbalik. Hmm. Ya, nih pemimpin banyak yang kita lihat adalah orang yang kalau saya udah jadi pemimpin, saya harus yang pertama ngambil bagiannya paling besar. Kemudian saya punya anak buah, ngapain saya harus kerja berpikir banyak-banyak lagi? Anak buah saya udah paling banyak berpikirnya, harusnya begitu. Saya Hmm. punya banyak anak buah, puluhan, masa saya masih kerja paling keras? Nah, ini salah teorinya. Jadi kita sebagai orang tua, coba kita bayangin, benar atau tidak? Kita sebagai orang tua, kita kerja paling keras loh. Ingat ya, paling keras bukan paling lama nih. Keras. Artinya apa? Sebab ketika bangun pagi, orang tua kita, mama kita, itu sudah siapin sarapan buat kita. Kita kerja, kita pulang, kita selesai mandi, kita mau istirahat, dia terkadang masih rapi-rapi tempat piring, cuci piring, atau mungkin masih cuci atau bersihkan rumah. Benar gak? Betul. Ya, Itu kerja paling keras gitu loh. Itu Hmm. sebagai orang tua, dia udah kerja paling keras daripada kita. Kemudian dia berpikir paling banyak lebih banyak dari kita. Kenapa? Waktu kita SD, dia orang tua kita udah berpikir panjang. Ini SD mau masuk kemana? SMP, SMA, gimana nanti dia kuliah? Wow, panjang banget Hmm. ya. Kemudian, apakah orang tua kita melakukan itu semua? Dia meminta sesuatu dari kita setelah kita dewasa sekarang. Tidak kan? Dia mengambil bagiannya paling akhir. Anak saya kalau sudah sukses itu sudah sebuah berkah bagi saya sebagai orang tua. Kalau dia hari ini anak-anak sukses tadi memberikan memberikan sesuatu kepada saya setiap bulan, menyambung hidup saya, itu adalah sebuah berkah yang karunia Tuhan, dan memang itu adalah sebuah hasil dari keikhlasan kita sebagai orang tua. Nah, teori ini kita praktekkan ke lapangan. Artinya, tim kita udah bekerja, kita kerja sebagai atasan tuh keras. Kita udah berpikir, kita rekrut tim A, personal A, misalnya tadi Bayu. Bayu ini karakternya cocok untuk kita tempatkan di market yang seperti ini. Pendekatan kepada customer yang seperti ini. Kemudian, Bayu ini, karakternya ini kita bisa kembangkan dia. Dia cocoknya itu di marketing atau di misalnya di accounting. Dia cocoknya kita bisa guide dia di cabang ini, dia cocok nih. The right man in the right place at the right time. Jadi kalau Bayu ini nanti kalau udah capai target, cocoknya dia di cabang ini. Cabang-cabang yang membutuhkan kondisional seperti itu. Ya, kita lakukan itu semuanya dengan ikhlas. Hmm. Kita tidak jaminan apalagi perusahaan ketika nanti dia sukses, apakah dia berteman sama kita? Ya puji Tuhan kalau anak kita yang kita didik dan akhirnya memberikan terima kasih. Tapi bukan itu harapan utamanya kita. Ketika kita bisa bentuk tim kita dari nol sampai dia akhirnya berhasil, itu sebuah kebanggaan. Sebuah ucapan terima kasih dia, itulah sebuah keikhlasan dan ketulusan kita. Demikian, Mbak Maria. Oke, baik. Keren banget Pak Arianto. Nah, Pak Eloy, kalau kalau sudah punya mindset yang seperti itu, bagaimana kita harus mempraktekannya ya? Apa yang disampaikan oleh Pak Arianto ini di dalam dunia kepemimpinan dikenal servant leadership. Hmm. Servant leadership atau leadership as service. Dan memang saya bisa membayangkan kalau ada rekan-rekan smart listeners di luar sana yang tidak setuju. Apa? Karena di dalam dunia korporasi ya, di dalam dunia bisnis, manusia itu minimal terbagi menjadi dua kelompok. Ada orang-orang yang setuju banget dengan yang kita sampaikan ini. Karena mereka mengikuti namanya values-based leadership. Jadi kepemimpinan itu basisnya adalah prinsip-prinsip nilai seperti yang kita bicarakan ini. Basisnya berarti theosentris.
Tetapi kita nggak pungkiri, ada orang-orang yang masuk dalam dunia bisnis dan bekerja dalam dunia, apalagi let's say sales and marketing. Yang mereka utamakan adalah results. Sehingga mereka itu memimpin dengan results based leadership. Nggak usah bicara mengenai parenting lah. Nggak usah bicara mengenai caring-caring lah. Show me the money, show me the money. Mana duitnya? Betul. Sehingga terbagi menjadi dua kelompok. Nah, sementara kita di TML dan di dalam buku LHCT yang akan terbit ini, itu kita nggak memilih hanya salah satu. Kita mengintegrasikan. Jadi di satu sisi values-nya penting, tetapi kita nggak pungkiri results juga penting. Karena bisnis membutuhkan laba untuk hidup dan terus bertumbuh. Betul. Now, apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi menjadi challenge, tantangan, karena kepemimpinan adalah betul tentang melayani, tetapi bagi banyak orang yang menduduki jabatan dan memiliki otoritas tertentu, ada prinsip kepemimpinan yang sangat sulit dipelajari dan secara umum gagal dimiliki. Apa itu? Yang barusan disampaikan tadi itu. Saya mengenal satu leader dan penulis yang sangat terkenal, ya, ini John Hennessy. Dalam bukunya yang berjudul Leading Matters, bahwa beliau mengatakan kalimat bagus sekali dan saya setuju, bahwa pemimpin yang melayani merupakan prinsip yang sulit karena hampir semua aspek lain meyakinkan hal sebaliknya. Maksudnya apa kalau kita bertanya kepada John Hennessy? Beliau kemudian mengatakan begini, misalnya, pemimpin mendapatkan gaji lebih tinggi dari bawahannya. Pemimpin memegang otoritas atas timnya, sehingga tim memprioritaskan keputusan-keputusannya dan berdedikasi melayaninya. Siapanya? Pimpinannya. Nah, situasi seperti ini membuat pemimpin sulit untuk sadar, sulit untuk kembali mengingat bahwa, oh man, aku ada di sini untuk melayani loh, bukan untuk dilayani. Nah, sebagai penutup, akhirnya saya mengquote dari salah satu guru saya yang lain bernama James Hunter, menuliskan buku yang sangat terkenal, dan ini salah satu buku yang mengubah hidupku. Judulnya adalah The Servant, A Simple Story About the True Essence of Leadership. Wah, ini keren banget, teman-teman, tolong dengarkan. Beliau mengatakan ini, kepemimpinan dimulai dari kemauan. Oke, kemauan yang merupakan kemampuan unik kita. Jadi kita punya kemauan dan kita mampu sebagai manusia untuk apa? Menyelaraskan niat dengan tindakan. Nah, ini udah praktek yang tadi disampaikan oleh Mbak Maria nih. Menyelaraskan niat, niatnya mau melayani, prakteknya, tindakannya. Maka memilih, itu sebab kita harus sadar memilih perilaku ini. Dengan kemauan yang tepat. Apa kemauannya? Tadi Pak Arianto sudah menyampaikan, parenting. Kita berpikir lebih banyak, bekerja lebih keras, mengambil paling akhir, dan kita dapat memilih itu kok. Itu namanya love, mengasihi. Dengan mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan, bukan keinginan loh ya. Ini beda nih. Mengidentifikasi kebutuhan, bukan keinginan, dari orang-orang yang ada di dalam tim kerja kita. Nah, ketika kita memenuhi kebutuhan mereka, maka sesuai definisi, kita terpanggil untuk melayani dan bahkan berkorban. Orang tua itu kan berkorban ya Pak Arianto ya. Itu pengorbanan. Tapi bukan jadi budak. Karena kalau budak, dia itu melakukannya secara terpaksa. Berkorban. Dia melakukannya karena dia memilih. That's servant leadership. Dan ketika kita melayani dan berkorban untuk orang lain, termasuk anggota tim kita, maka kita membangun otoritas atau pengaruh yang tadi disampaikan oleh John C. Maxwell. Dan ketika kita membangun otoritas dan pengaruh positif, karena kita sudah melayani dan berkorban, barulah kita mendapatkan hak disebut sebagai pemimpin. Jadi setelah kita melayani dan berkorban, baru kita dapat namanya otoritas dan pengaruh, dan di situ kita baru layak disebut sebagai pemimpin. Jadi kalau kita disebut pemimpin, tetapi kita tidak melayani dan berkorban, sebetulnya itu bukan kepemimpinan sejati, melainkan manipulasi terlatih. Itu justru yang bersama dengan seluruh tim, termasuk Pak Arianto dan seluruh CTM, kita sedang fight.
bahwa ada values-based leadership. Itu teosentris. Apapun iman, agama, keyakinannya. Tapi ada transformational leadership. Ini berbicara mengenai results. Harus ada hasil, harus ada laba. Tetapi jangan laba lebih penting daripada prinsip nilai dong. Prinsip nilai di atas, tetapi harus dibuktikan dengan laba. Kenapa? Karena bisnis butuh laba untuk terus tumbuh dan menjadi kesejahteraan bersama. Saya kira jawaban saya bagaimana kita memulainya, pilih sekarang dan dimulai dari identitas ya. Anda dan saya semua melihat diri sebagai seorang pemimpin yang Tuhan memang berikan kesempatan untuk hidup, dan kalau kita masih bernafas, tidak ada alasan lain kecuali untuk kita bisa memberikan manfaat kepada umat, dan itulah leadership yang sebenarnya. Saya kira demikian, Mbak Maria. Sebelum kita closing statement dari Pak Eloy lagi, mungkin ke Pak Arianto dulu. Setelah menjadi seorang certified theocentric motivator nih, apa saja sih manfaatnya, dan mungkin jika ditarik mengenai topik kita malam hari ini, leadership like parenting ini, manfaat apa aja yang sudah dirasakan oleh Pak Arianto? Silahkan, singkat saja 1 menit, silahkan. Wah, ya, manfaat kita bergabung di keluarga TML ini, saya ngerasakan hal yang banyak sekali. Ya, kita dapat terutama konsep berpikir itu dulu yang pertama. Artinya kita belajar untuk melayani dengan ikhlas. Itu sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Belajar untuk melayani dengan ikhlas, mengembangkan teman-teman yang ada di lingkungan kita semua, membantu mereka menemukan passion mereka, kita kembangkan, walaupun tetap harus ada ujung-ujungnya hasil yang lebih baik, 10 kali lebih baik untuk kesejahteraan bersama. Itu sebuah konsep yang sangat luar biasa. Didukung oleh Pak Eloy sama teman-teman yang sama-sama berpikir positif, itu bisa jadi inspirasi bagi kita untuk menginspire dunia, terutama Indonesia. Oke, luar biasa. Demikian Mbak Maria. Yes, closing statement Pak Eloy, silahkan. Yes, thank you banget ya Pak Arianto, dan closing statement dari saya adalah berikut ini. Ketika kita memenuhi kebutuhan anggota tim kita, bukan kemauan ya, kebutuhan, maka sesuai definisi kita sebetulnya terpanggil untuk melayani dan berkorban. Ketika kita melayani dan berkorban untuk mereka, kita membangun otoritas atau pengaruh. Dan ketika kita membangun otoritas atau pengaruh positif, barulah kita mendapatkan hak disebut sebagai pemimpin. Demikian, Mbak Maria. Yes, baik. Terima kasih Pak Arianto dan juga Pak Eloy atas insight positifnya di malam hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk Anda, dan bagi Anda yang terlewatkan, video ini kami simpan rapi di YouTube Smart FM. Silahkan menonton kembali kapanpun dan di mana saja. Akhirnya, saya Maria Delsa dan Saya Arianto. Ya, saya Ayla Zaluhu. We inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.